Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita pada malam hari ini ya di detik-detik akhir bulan apa ini? Zulhijjah. Dan Zulhijjah bulan keberapa? Ke-12. Artinya kita sekarang sedang di akhir tahun Hijriah. Insyaallah dalam hitungan hari, Pak, bukan pekan, hari akan berganti jadi kalender 1444 Hijriah. Jadi hijrahnya Nabi sudah 1444 tahun yang lalu. Ya, meskipun tidak ada perintah untuk muhasabah akhir tahun, ya, tapi muhasabah itu setiap saat. Enggak masalah di akhir tahun, hanya saja enggak menjadikan itu sebuah ya kekhususan. Muhasabah itu setiap hari. Ya, dan kalau kita ketemu dengan akhir tahun baru ya dalam tanda kutip berarti kita lebih dekat dengan yang namanya kematian. Ya, banyak yang ternyata 1443 Hijriah adalah akhir tahun yang mereka bisa dapatkan di dunia. Kemudian urusannya ya selesai dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1444 nanti adalah hari atau tahun terakhir dalam hidup kita, sehingga marilah kita senantiasa selalu ingat dengan kematian. Akthiru min dzikri hadhil min lazat, perbanyaklah mengingat hal-hal yang bisa menghilangkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Ya, kenapa? Karena lebih dekat kepada akhirat. Kalau orang ingat kematian, ia akan lebih zuhud terhadap dunia. Kalau orang ingat kematian akan lebih semangat kepada akhirat. Kalau orang ingat kematian akan sederhana musibah-musibah yang dia hadapi. Ya, karena kita semua innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggal, begitu juga mereka akan meninggal. Sehingga kalau kita punya prinsip tahun ini tahun terakhir dalam hidup kita, kita akan totalitas mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bekal terbaik menjumpai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan akhlak mulia. Karena itulah kita setiap malam Jumat belajar hadis-hadis tentang akhlak agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi, karena kita sadar kita banyak kekurangan, keterbatasan apalagi dalam masalah akhlak. Kemarin kita bahas hadis yang panjang tentang larangan bermusuhan dan menjadi pribadi yang bersaudara. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-17. Bismillah, qala al-mu'allif ya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitabnya ya Kitabul Jami' Bulughul Maram, ya hadis yang ke-17. Dalam bab ya yang keempat, yaitu bab tentang akhlak-akhlak yang tercela. Wa an Qutbah ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Qutbah ibn Malik, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ya panjatkan adalah Allahumma jannibni, ya ini bahaya ini. Kalau yang yang sudah nikah beda, jannibninya beda. Ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Kemungkaran akhlak, wal a'mal, dan kemungkaran amal perbuatan, wal ahwa, dan kemungkaran hawa nafsu, wal adwa, dan kemungkaran penyakit-penyakit yang buruk. Akhrajahu Tirmizi wa sahahul Hakim wa lafzulah.
Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya dan disahihkan Al-Hakim, dan lafal ini milik Al-Hakim. Ya, jadi ini masalah doa. Ya, di antara doa Nabi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kemungkaran 4 hal. Kemungkaran akhlak, kemungkaran amal perbuatan, kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran atau hal-hal yang buruk dari penyakit. Jadi doa itu ternyata tidak hanya kebaikan, Pak. Bukan cuma minta istri yang solehah, minta anak yang berbakti, minta harta yang kaya, tapi juga berlindung dari keburukan. Ya Allah, jauhkan hamba dari istri yang gak solehah. Ya Allah, ya saya berlindung kepadamu dari anak yang gak berbakti, yang kurang ajar, yang durhaka. Jadi di antara berdoa juga bukan hanya meminta kebaikan, tapi juga yang gak kalah penting, berlindung dari keburukan. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, sehingga beliau berdoa dijauhkan dari akhlak yang buruk agar beliau masih memiliki akhlak yang mulia. Ingat doa ini, Pak, bukan Allahumma inni a'udzubika, bukan ya Allah aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, tapi jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Beda kalau berlindung itu ditimpa, Pak. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Artinya, ya Allah, jangan sampai saya ditimpa akhlak buruk. Tapi kalau doanya Allahumma jannibni munkaratil akhlak, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, artinya jangan sampai aku dekat akhlak yang buruk. Enggak ditimpa, dekat aja jangan, apalagi ditimpa. Jadi kata para ulama, doa ini bukan hanya jangan terhindar dari akhlak yang buruk, tapi jangan sampai dekat-dekat. Ya, sebagaimana kata Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, apalagi berzina. Dekat aja nggak boleh. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, Adam Hawa jangan dekati pohon ini, dekat aja nggak boleh, apalagi makan buah-buahnya. Ya, nggak mungkin makan buah dari pohon ya kita sedang jauh, ya nggak bisa, pasti ngedekat. Jadi ini menunjukkan kedalaman diksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa bahayanya akhlak yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan 2 hal. Meminta akhlak yang baik dan berlindung dari akhlak yang buruk. Di antara doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, ya berikanlah aku hidayah, petunjuk untuk mendapatkan akhlak yang mulia, yang tidak ada yang berikan akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah hamba dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang menjauhkannya dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya, jadi ini di antara doa yang harus kita atau selayaknya kita perbanyak, ya. Nah, sekarang kita bahas 4 hal tadi, Pak. Ya. Doa minta dijauhkan dari hal-hal yang mungkar. Kalau ada kata mungkar, lawannya apa kira-kira? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi lawan mungkar apa? Ma'ruf, ya, bukan Bapak Wapres, bukan, ya. Ya. Ma'ruf ini artinya kebaikan, artinya mungkar adalah keburukan. Jadi mungkar itu namanya adalah sebuah kejelekan, keburukan, ya, tercela, itu artinya mungkar. Nih, sesuatu yang tidak disukai tabiat maupun syariat, ya. Jadi bukan hanya tabiat nggak suka, tapi syariat juga tidak suka. Jadi intinya mungkar adalah jelek, buruk, keji, lawan dari kebaikan. Nah, yang kita berlindung darinya yang pertama adalah kemungkaran akhlak, yang kedua kemungkaran amal perbuatan. Apa bedanya? Para ulama menjelaskan bedanya. Kalau kemungkaran akhlak artinya kemungkaran amalan batin, karena yang kedua kan amal perbuatan, amalan yang zahir, yang lahir, yang tampak. Artinya berlindung dari penyakit-penyakit hati. Karena di antara akhlak tercela adalah penyakit-penyakit hati. Contohnya apa? Riya, apalagi sum'ah, ya, yang meremehkan orang lain. Apa? Kemarin kita bahas sombong, takabur, ujub, bangga diri, apalagi
hasad, iri, dengki. Artinya kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari sifat-sifat ini. Buruk sangka sama orang lain, benci, dendam, ya, kikir dan seterusnya. Sedangkan kemungkaran amal perbuatan artinya kemungkaran amalan lahir, ya, seperti membunuh, berzina, minum khamar, mabuk-mabukan, ya, kemudian mencuri dan seterusnya. Jadi ini artinya berlindung dari dua hal tadi, kemungkaran akhlak dan kemungkaran amal perbuatan. Ada yang membedakan maksudnya kalau akhlak itu sesama manusia, kemungkaran adab etika sesama manusia. Ya, seperti tadi membunuh, mencuri, ya, mabuk dan seterusnya, mencuri, terus apalagi mencela orang lain, ya, menghina orang lain, merampas harta orang lain, baik dengan lisan, ghibah, berkata kotor, memfitnah, ya, dan seterusnya, maupun perbuatan mukul orang tanpa hak, mengambil harta orang tanpa hak. Sedangkan kemungkaran amal, kalau yang akhlak tadi adalah akhlak sama manusia, hablum minan nas, maka selanjutnya adalah amal perbuatan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah kemaksiatan. Jadi maksudnya adalah kemungkaran akhlak bisa kemungkaran amalan hati maupun kemungkaran akhlak sesama manusia. Kemungkaran amal maksudnya adalah kemungkaran amalan lahir yang tampak atau kemaksiatan diri sendiri, baik, ya, dosa kecil kepada Allah maupun dosa besar. Jadi di sini seolah-olah ya, di antara kiatnya membersihkan akhlak buruk adalah dengan menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Jadi caranya lawan, ya, di antara tips Ustadz gimana biar kita enggak sombong, jadilah pribadi yang rendah hati. Ustadz gimana biar enggak kikir, jadilah pribadi yang dermawan. Gimana biar enggak hasad, iri, dengki, jadilah pribadi yang saling mencintai. Gimana biar enggak riya, sum'ah, pribadi yang ikhlas. Jadi cara melawan itu dengan melakukan lawannya, ya, melakukan lawannya. Ini 1 poin dan 2 poin. Poin yang ketiga ini yang agak panjang, kemungkaran hawa nafsu. Apa sih arti hawa nafsu, Pak? Ya, hawa nafsu. Hawa itu artinya yahwi, condong, cenderung, miring. Ya, misalnya, ya, ini saya sedang ruku. Nah, kita itu namanya hawa kepada tanah, sujud, condong. Ini arti hawa. Nafsu jiwa, artinya hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa. Kita ini pengennya ngapain? Nah, itu namanya hawa nafsu. Ya, ini namanya hawa nafsu. Sesuatu yang jiwa sukai, sesuatu yang diri ini cintai, sehingga hawa nafsu terpuji atau tercela? Hah? Ada yang terpuji, ada yang tercela. Karena enggak setiap jiwa cinta itu tercela, Pak. Ya, jomblo pengen apa, Pak? Pengen nikah karena dia punya nafsu biologis, sehingga terpuji ketika dia salurkan dengan hal-hal yang Allah perintahkan. Artinya hawa nafsu bisa terpuji tergantung peruntukannya. Kalau yang dicintai oleh jiwa adalah hal-hal yang Allah ridhoi sesuai dengan syariat Islam, ini namanya hawa nafsu yang terpuji. Contoh, kita pengen makan, kan itu syahwat, Pak. Jadi hawa nafsu syahwat itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khairil wal musawamati wal an'am, ya, wal khairil musawamati wal an'am wal hars. Kata Allah, kita itu punya hawa nafsu, kecenderungan cinta kepada wanita. Pertama kali yang laki-laki cintai, Pak, wanita. Ya, bahkan dikatakan an-nisa, wanita. Ya, lebih dari satu. Wal banin, anak-anak kita cinta. Artinya punya hawa nafsu kepada, ya, perhiasan emas, perak, kepada kuda pun punya hawa nafsu, Pak. Ustaz, masa hawa nafsu sama kuda? Ya, maksudnya hawa nafsu punya kendaraan mewah. Ya, kita cinta, tapi ketika ini Allah bolehkan, itu namanya syahwat yang diperbolehkan. Pengen makan yang halal, boleh. Pengen biologis, ada istri, boleh. Tambah lagi, boleh. Kenapa? Sesuai dengan yang Allah bolehkan.
Tapi ketika ustadz saya punya biologis, pacaran, zina haram. Kenapa? Syahwat yang tercela karena tidak Allah ridhoi. Ustadz saya lapar, pengen makan, mencuri, haram. Kenapa? Karena peruntukannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi ingat Pak, Islam itu tidak menghilangkan hawa nafsu. Bahaya. Ya, tidak nikah kita kata hawa nafsu. Tapi Islam itu mengatur peruntukan hawa nafsu, penyaluran hawa nafsu. Bahkan kalau hawa nafsu kita salurkan di jalan yang Allah ridhoi, dapat pahala. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Kalian salurkan syahwat kalian ke istri kalian sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ustadz saya pengen jalan-jalan, syahwat hawa nafsu, diperbolehkan. Tapi kalau jalan-jalannya ke misalnya ke tempat-tempat diskotik, Allah haramkan. Ustadz saya pengen olahraga, diperbolehkan. Saya itu suka olahraga, jiwa saya itu suka. Ini namanya hawa nafsu. Tapi ketika olahraganya misalnya olahraga dengan perjudian, olahraga yang diharamkan, barulah di situ Allah haramkan. Jadi harus kita pahami bersama, karena jiwa itu ada yang cenderung kepada kebaikan, ada yang cenderung kepada keburukan. Meskipun pada umumnya hawa nafsu cenderung kepada keburukan. Ini umumnya, Pak. Ya, identik kita kalau hawa nafsu itu jelek kan, ya konotasinya negatif. Dikatakan hawa nafsu, udah itu hawa nafsunya besar. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya jelek diksinya. Sehingga kata Nabi SAW, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Neraka atau surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, tidak bertentangan, istilahnya bertentangan dengan syahwat. Sedangkan neraka itu dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Artinya apa? Syahwat dalam hadis ini konteksnya apa? Negatif, karena membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah. Sehingga kalau kita baca Quran, Pak, nafsu itu ada 3. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, mutmainnah. Ya, ini adalah nafsu yang paling tinggi, Pak, yang mereka cinta dengan ibadah. Ingat, ibadah itu punya nikmat yang bahkan lebih nikmat daripada orang yang berdosa dengan maksiatnya. Sebenarnya kajian seperti ini tuh nikmat. Cuman Ustadz, kenapa saya hampa? Karena mungkin hati kita yang masih keras, yang makin mati. Ya, sholat ada nikmatnya. Ulama itu sholat nggak tahu kalau roboh. Ya, pojok masjid roboh nggak tahu. Habis salam baru, jatuh ya. Menikmati. Kalau baca Quran udah. Ya, kalau kita sholat ya nyamuk dikit kepak, nggak menikmati. Ya, karena itulah para ulama mengatakan ya ibadah punya lezat, punya nikmat. Ini namanya syahwat ya, dari jiwa yang tenang, yang betah berbuat taat, yang gerah berbuat maksiat. Itu adalah jiwa-jiwa yang tenang, Pak. Ya, ini masih cita-cita kita, Pak, ya. Ya, kita kadang kalau kajian nyengok jam lamunian. Ya, kalau sholat tarawih nyengok jam lamunian. Amma yatasalun. Langsung batuk. Inna a'tayna, no, mantap, imam aku nih itu. Ya, artinya apa? Kita masih dalam level terpaksa, masih belum mencintai, Pak. Dan ini emang PR kita, karena kita pernah bahas sebelumnya. Yang pertama adalah keterpaksaan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga kebutuhan, yang terakhir adalah kenikmatan. Kita masih level mana nih? Ya, mungkin kajian masih terpaksa, paksa. Atau udah jadi kebiasaan tapi belum butuh. Gak pengajian nggak masalah, biasa, cuman libur sedikit nggak masalah. Tapi kalau orang udah level butuh, ya kalau nggak kajian tuh kurang rasanya. Ya, tapi kalau level udah nikmat, subhanallah. Ya, nggak ada yang bisa memalingkan dia dari pengajian. Seperti kisah para ya ulama ketika mereka belajar dahulu. Pernah suatu ketika di pengajian mereka belajar, ya ada gajah, Pak. Ada gajah tuh, semua kajian bubar, orang pada pengen lihat gajah kecuali satu orang. Dia fokus tetap. Ente nggak pernah lihat gajah? Belum pernah, Syekh. Terus kenapa nggak mau lihat gajah? Karena aku kesini bukan untuk lihat gajah, Syekh, untuk ingin belajar kepada dirimu. Kenapa? Karena dia mencintai, menikmati.
Kita lihat Imam Nawawi belajar satu hari 12 jam, 12 kajian. Kalau satu kajian itu 1 jam, artinya 12 jam dia belajar sehari semalam. Apa yang bikin ini? Nikmat. Ulama sampai jual rumah untuk belajar ilmu agama, nikmat. Ya cinta. Yang bikin kita berkorban itu apa? Cinta. Orang kenapa pengen beli tiket Korea mahal-mahal, ya? Padahal cuman joget-joget main itu aja, karena cinta. Mereka rela ngantri misalnya, ya, atau ya, SFC misalnya, ya, bikin sepak bola, mereka tahan naik bus dari sini. Cinta. Ya, kenapa orang mau konser padahal berdiri, ya, nggak ada minum, disiram air, yang ngantri dari pagi, ya, karena cinta. Intinya syahwat tadi. Nafsun mutmainnah, ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah la uqsimu bin nafsil lawwamah, nafsu lawwamah, jiwa yang suka mencela. Karena kenapa dia mencela? Karena dia labil, Pak. Kadang baik, kadang buruk, kadang maksiat, kadang taat. Berhentilah kau nima ini. Sampai kapan kau masih ngudut main ini? Kau kan lah tahu ndak boleh. Iyo masih ngudut. Itu namanya di jiwa yang lawamah tadi. Mencela, pastinya labil dia tuh. Antara istiqomah enggak, kadang kajian, kadang enggak. Jiwanya tadi istilahnya bertentangan batin, Pak. Ya, baiknya ada, jahatnya ada. Kalau jahat kan enggak mungkin dia bertanya. Enggak mungkin mencela, "Oi, kau ni kapan lah kau tobat?" Nah, itu kan masih ada kebaikan artinya. Inilah jiwa-jiwa kita, sebagian besar kita. Masih berbuat kemaksiatan dalam sendiri. Kita sadar ini salah, cuma ya, ada perasaan nyesel tapi ngulangi lagi. Ya, terus seperti itu. Ya, dan yang terakhir ini waliyauzubillah, nafsun la amaratun bisu, jiwa yang menyeru kepada keburukan. Dan inilah jiwa yang kita berlindung darinya. Nafsu yang ngajak kepada keburukan dan menyuruh yang melarang kita dari kebaikan. Pengajian, sudahlah pengajian. Ya lah, pernah gak lo kau denger itu? Sudahlah, nama komen sama bini, sama anak di rumah, jauh pula ke Anwar sana, sudahlah. Ya, baca streaming lah, YouTube sudah, ya, dan seterusnya. Sehingga apa? Ini jiwa bikin kita biasa nggak pengajian. Sudahlah, dosa lah berbuat sedekah. Ya, duit susah-susah kau nyarinya, iya kan? Iya juga Tapi beli kuota langsung 1.000 sebulan. Ya, sedekah 5.000. Ya, salah masuk ke duit, ingat terus tadi. Ya, aku masuk 50.000, rencana nak 5.000. Gara-gara apa? Jiwa yang mengajak kepada keburukan. Inilah hawa nafsu yang kata Nabi SAW, salatun muhlikat, 3 dosa yang menghancurkan, yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kikir yang diikuti. Yang kedua, wahawan muttaba', ini hawa nafsu yang diikuti. Yang pertama tadi kikir yang ditaati. Yang terakhir, wa ijabul mar'i ya bi ra'yihi, dan seorang yang kagum, yang ujub, bangga dengan pendapatnya. Artinya apa? Nabi bilang membahayakan, menghancurkan hawa nafsu. Kata Allah, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ingat, kenapa orang enggak dapat hidayah, Pak? Paling besar salah satu pintunya adalah hawa nafsu. Kata Allah, kenapa enggak mereka penuhi panggilan Rasul, ajakan Rasul? Udah tahu ini kajian benar, tapi kenapa enggak mau hadir? Hawa nafsu. Haram enggak loh kajian ini? Iya, aku gawenya di musik, aku gawenya di sini. Ada enggak boleh yang hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu yang membuat orang tidak menerima kebenaran, hidayah. In annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah, dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsu, karena yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah like dan dislike-nya. Kalau dia suka, ini kajian gue banget. Kalau enggak suka, dia tinggalkan. Agama prasmanan. Ini sesuai dengan yang dia suka, dia ambil. Yang enggak suka, dia tinggalkan. Jadi hawa nafsu yang menjadi perintah dan yang melarang itu hawa nafsu. Kalau kita kan Allah, yang Allah bilang ini enggak boleh, kita larang, kita jauhi. Ini kerjakan, kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini waliyazubillah, Pak, sampai ke level akutnya, parahnya, stadium 4-nya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dalam Al-Jasiyah 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
ya kata Allah, bagaimana pendapatmu dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Bukan Allah Tuhannya, hawa nafsu. Dia suka kerjakan, enggak suka tinggalkan. Meskipun bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, jadi ini di antara hal yang parah sekali ketika seseorang sudah menjadi hawa nafsu. Susah dinasehati. Kenapa? Susah dapat hidayah. Kenapa? Hawa nafsu. Padahal hidup ini adalah perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada teman kita mengendalikan singa, Pak, kita kagum enggak, Pak? Kagum, subhanallah. Orang ini bisa mengendalikan singa, mengendalikan ular, si Panji. Wah, kita langsung kagum, ini hebat. Kenapa? Karena sesuatu yang liar, hewan buas bisa dia kendalikan. Karena itulah ketika ada seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, Allah takjub. Innallaha ya'jib. Allah itu takjub kepada orang pemuda yang dia tidak punya kecondongan kepada hawa nafsunya. Allah kagum. Dan ini perjuangan kita. Kita tuh senang berbuat dosa, cuman kita lawan, enggak boleh sabar. Kita tuh tahu ini nih apa kewajiban, cuman malas. Ya Allah, malas nian kerjakan. Disitulah perjuangan hidup, ya, mengendalikan hawa nafsu agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan agar hawa nafsu meninggalkan apa yang Allah larang. Ini tentang masalah hawa nafsu. Ya, jadi ya kenapa seseorang, ya, jadi perhatikan, Pak, ya, imani apa yang Allah perintahkan. Meskipun kita belum meninggalkan secara mutlak. Mungkin di antara kita masih ada yang berdosa diam-diam. Yang penting terima dulu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang kan malu, Ustadz aku malu, ya aku masih berbuat dosa, aku enggak pede ke pengajian. Ini salah, Pak. Ya justru disinilah cara kita terus memperhatikan diri kita agar kita itu dapat siraman rohani. Ya, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan tinggalkan. Ya, di pengajian-pengajian itu biasa ya orang-orang yang pengen berbuat lebih baik. Jadi bukan, ingat, pengajian itu bukan tempat-tempat orang baik, Pak, tapi tempat-tempat orang yang ingin memperbaiki diri. Ya, mungkin di antara orang yang pengajian mungkin baru sekali dua kali, terus, Pak. Jangan pernah malu, ya, sungkan, ya, segan ketika kita belum 100%. Itulah namanya perjuangan, proses. Kita dulu pun kayak gitu, Pak. Iya, masih malu-malu sedikit-sedikit, kan enggak langsung 100%, enggak. Ya awalnya masih, yang awalnya satu bungkus sehari, setengah bungkus, ya. Agak lama-lama berapa batang dan seterusnya. Ya, tapi harus ada perasaan ini dosa, saya akan berusaha meninggalkan, itu harus ada. Sehingga itu akan memudahkan. Mungkin masih di antara kita yang misalnya berbuat hal-hal yang haram, Ustaz, aku masih ngambil harta haram, cuman aku lah berusaha kurangi berusaha. Ya, dan Allah itu tahu niat kita. Kalau Allah lihat niat kita itu tulus, benar-benar berubah, Allah akan mudahkan. Ya. Ini yang ketiga, kemungkaran hawa nafsu, dan memang inilah berat tantangannya. Kenapa tadi? Ya karena Allah tuh nguji, Pak. Cinta mana yang lebih kau besar, yang kau miliki? Cinta kepada hawa nafsu atau cinta kepada Allah? Kita cinta sama istri kita. Istri kita bilang, "Mas, ya sekarang sembako mahal." Udahlah, Mas, kita terima saja suap itu, Mas. Nah, ini di sini diuji. Kau cinta hawa nafsumu kepada istrimu, senangkan istrimu, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya semua adalah ujian tentang cinta. Ya, tentang cinta. Yang keempat, kemungkaran penyakit yang buruk. Maksudnya penyakit yang parah, yang ganas, yang membuat kita itu nggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke pengajian. Kenapa? Karena sakit parah. Nabi berlindung dari sakit seperti ini, Pak. Kalau emang harus sakit, semoga sakit-sakit yang ringan, pusing kepala, demam sehari sembuh lagi, yang gugurin dosa. Kita berlindung dari sakit-sakit yang ganas seperti ini. Apalagi yang kata para ulama, membuat orang-orang menjauh dari kita, ya, keluarga kita jadi jijik sama kita dan seterusnya. Ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit seperti hal-hal yang tersebut. Meski demikian, ingat, penyakit itu ada hikmahnya. Kata Nabi SAW, yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada hatta syauka yusakuha illa kafarallahu bihi khotoyahu atau biha min khotoyah.
Tidaklah seorang muslim ditimpa kesedihan, Pak. Kegalauan, kegundahan, kegelisahan, ya, kesedihan, penyakit, ya. Bahkan duri yang kenai dia itu kata Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah tuh sayang sama kita, Pak. Allah kasihkan kita sedih, ya, patah hati, kehilangan, ya, duit dipaling wong, ya, diejek orang lain, ya, sakit, demam, ya, dan seterusnya. Karena Allah tuh sayang sama kita. Allah pengen menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Seandainya kita hidup di dunia tanpa kesedihan, tanpa kehilangan, tanpa, ya, air mata, tanpa kegalauan, kegundahan, kegamangan, mungkin kita akan berjumpa dengan Allah dengan membawa begitu banyak dosa. Tapi Allah sayang sama kita, tuh dikasih sakit biar gugur dosa. Tuh dikasih, ya, duit hilang, gugur dosa. Ustadz, tapi tidak sabar. Kata para ulama, seandainya dia nggak sabar, tetap dosanya berguguran, tapi dia nggak dapat pahala sabar. Tapi kalau dia ditimpa penyakit, dia bersabar, maka double. Udah dosa digugurkan, dapat pahala. Jadi tidak disyaratkan sabar, kata para ulama. Ini Nabi bilang ditimpa, nggak dibilang sabar. Ditimpa sakit, Allah hapuskan dosa. Tapi kalau kita sabar, tambah dapat pahala. Ini sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalau kita jenguk orang yang sakit, di antara zikir yang disunahkan untuk kita sampaikan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, anang kurang sepakat ini dibilang doa, Pak. Karena doa enggak boleh pakai insyaallah. Tapi zikir. Zikir. Enggak masalah, no problem. Oh, Masya Allah sakit ya. Ya enggak apa-apa. Ya insyaallah menggugurkan dosa, menyucikan dosa. Ini hiburan yang paling tinggi, Pak. Ya, jadi kalau jenguk ingatlah hal-hal yang positif. Ya, oh Masya Allah, nggak masalah, suruh istirahat dulu. HP hilang, oh mungkin Allah suruh beli HP baru, gitu kan. Ya, misalnya apa, dia sedang ini, oh mungkin Allah pengen antum istirahat, kecapean gawe dan seterusnya. Jangan takut-takuti. Kau sakit apa? Nih kau, tetangga aku kemarin, iya, sakit mah ini, besoknya meninggal. Jangan, ya. Justru dia jadi drop dan seterusnya. Jadi ini lah bahasa, nggak masalah. Ya, hibur, hibur orang yang sedang sakit yang kita jenguk. Karena itulah kita dilarang mencela demam, Pak. Kata Nabi SAW ketika menemui Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab, malaki ya Ummul Sa'ib atau ya Ummul Musayyab tuzafzifin. Ya, wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab, kenapa kau menggigil? Qalatil huma ya Rasulullah. Ya, aku sedang, ya, demam. La barakallahu fiha. Oh, dah Allah berkahi ini demam ini. Ya, jadi dia celah demam ini. Dah ada pengajian gara-gara demam ini aku. Ya, dah pacak pegawai aku, dah kurang gaji aku dan seterusnya. Kata Nabi, la tusabbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan kau cela demam, Bu, kata bahasa kita. Ibun kalau bahasa sekarang. Ya, kenapa? Karena demam ini ibarat api, ya, yang sedang membakar kotoran-kotoran besi. Bagi orang yang tukang ngelas kan tahu, kalau pengen bersihin besi dengan api biar kotorannya hilang. Begitu juga demam. Karena itulah kita nggak boleh mencela demam. Bersabar, kita terima, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan di antara hikmah-hikmah sakit adalah kita jadi mensyukuri nikmat sehat. Oh, dah aku kemarin waktu sehat jarang pengajian, sekarang rindu pengajian. Iya dah. Kalau lagi sakit tuh rindu nak ke masjid, rindu nak beribadah. Ya, pas sehat lupa. Ini manusia. Sehingga perlu tadi kita mensyukuri nikmat sehat. Kata para ulama, sehat itu adalah mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Baru kelihatan, oh enak sehat itu. Pas sehat lupa.
Maka kita maksimalkan kesehatan kita sebelum sakit untuk berbuat ya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang ke-18. Jadi intinya tadi Bapak-bapak, kita berlindung dan dijauhkan dari Allah, minta sama Allah 4 hal, dijauhi dari akhlak yang mungkar, ya, amal perbuatan yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang buruk, yang ganas. Kalaupun memang harus sakit, semoga sakit-sakit yang ringan yang dengannya Allah gugurkan dosa. Bukan berarti yang ganas gak gugurin dosa, enggak. Ya cuman terkadang ya banyak kebaikan-kebaikan yang kita hilang, luput darinya kalau kita ditimpa penyakit-penyakit yang menahun dan seterusnya. Hadis yang ke-18. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sepupu Nabi Abdullah bin Abbas, karena Abbas adalah pamannya Nabi. Dua paman Nabi yang masuk Islam adalah Abbas dan Hamzah. Dua paman Nabi yang kafir adalah Abu Lahab dan Abu Thalib. Ibnu Abbas bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhak, jangan kau debat saudaramu. Wala tumazihhu, jangan kau ya candai saudaramu. Ya, jangan kau debat, jangan kau permainkan, canda-candai. Yang terakhir, wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah, jangan kau berjanji palsu. Ya, jangan kau PHP, menjanjikan sesuatu lalu kau ingkari. Akhrajahu Tirmizi bi sanadin fihi dha'fun, hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Jadi hadis ini lemah, Pak, secara sanad, karena ada Lais bin Abi Sulaim, seorang perawi yang lemah hafalannya, sehingga hadisnya ditolak. Karena Allah ingin menjaga hadis. Gak sembarangan orang tuh nyampein hadis, Pak. Ada seorang yang main-mainin ayam saja, ayam datang gak dikasih beras. Ulama lihat, aku gak akan ngambil ilmu dari atau hadis dari orang ini yang dia berbohong sama ayam. Karena itulah jujur adalah harga mati bagi seorang dai. Kalau seorang dai suka bohong, nggak boleh diambil ilmunya, meskipun dia nggak pernah bohong dalam kajian, tapi bohongnya dalam keseharian. Ya, misal bohong dalam berjualan, bohong dalam hal-hal yang lain. Jadi meski sanad ini lemah, tapi meskipun sanad lemah, ulama berkata maknanya benar, karena kita dilarang berdebat, dilarang bercanda, dan dilarang berjanji palsu. Ya, tapi jangan balik dulu. Ya, agak tak boleh bercanda, ustaz gak bercanda, agak dulu ya. Hadis ini kenapa dilarang 3 hal ini? Tujuannya menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Jangan sampai bermusuhan, bertikaian gara-gara 3 hal ini. Kita banyak clash gara-gara apa? Debat, ya enggak, Pak? Iya, debat. Di kantor debat misalnya. Kau di Wahabi, kata-kata kau udah tahu debat. Ya, yang kedua apa? Bercanda, ngeprank. Ya, canda kau nih, ini apa anak kau misalnya, apa rupanya main-main ulang tahun dan seterusnya. Dia lah cemas, marah dia, tak teguran gara-gara bercanda. Yang ketiga, PHP, janji palsu. Ya, ngajak main futsal, rupa-rupa tak jadi. Atau ngajak jalan-jalan lah, beli tiket tak jadi. Duit ini, nanti beli tiket. Ya, ini penting untuk memahami 3 hal ini, larangan-larangan yang kita akan bahas. Mungkin kita bahas 2 hal saja hari ini, ya besok kita lanjutkan 1. Kita bahas yang pertama, larangan berdebat. Debat atau diskusi atau dialog atau yang semisalnya, ya, itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kapan terpuji? Kalau kita diskusi mencari kebenaran. Coba kita diskusi dulu. Ya, boleh tidak perayaan ini tahun baru Hijriah kita diskusi. Menurut antum gimana? Ya, boleh lah. Itu kan kebaikan. Menurut aku nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan tidak pernah dikerjakan Nabi SAW. Para sahabat manusia terbaik. Seandainya itu kebaikan, pasti mereka merayakan. Apalagi di tahun Hijriah itu kan di zaman Umar bin Khattab. Ya, perayaan pergantian tahunnya. Ya, bulan Muharram, tahun pertama, tahun kedua itu kan Umar yang menentukan. Jadi Nabi nggak pernah kenal istilahnya tahun baru, yang ada bulan baru.
sehingga nggak ada juga doa akhir tahun, doa awal tahun, yang ada doa awal bulan, lihat sabit, lihat hilal, itu ada doanya. Oh tapi begini, tapi benar-benar mencari kebenaran dengan adab yang baik, dengan sopan santun, menghormati lawan bicara, mendengarkan argumentasi dia. Ini adalah debat yang diperbolehkan, ya, tanpa ucapan-ucapan kotor, tanpa emosian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan. Jangan diskusi sama ahlul kitab Nasrani, Yahudi kecuali dengan cara yang baik. Artinya apa? Boleh diskusi dengan Yahudi dan Nasrani dengan cara yang baik. Kalau Yahudi, Nasrani, orang kafir saja kita disuruh diskusi dengan baik, debat dengan baik, apalagi Muslim, apalagi kawan kantor, apalagi tetangga, apalagi keluarga. Baik-baik ngomongnya. Apa kau nih cingkrang-cingkrang itu? Ayo kita diskusi, Bu. Ya, Pak, gimana Pak? Kenapa nggak boleh Pak? Ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Ya Masya Allah, ini hadisnya Pak. Dan memang ini sampaikan. Oh Masya Allah begitu. Ya, tapi ngapo kiai-kiai itu tidak main itu? Ya, oh memang ada pendapat Pak yang mengatakan jumhur bahwasanya isbal itu makruh. Tapi Pak, ulama sepakat cingkrang lebih baik daripada yang nggak cingkrang Pak. Oh begitu ya, begini-gini. Ya, jadi terbuka. Ngapa kamu tuh tidak kata perayaan kalau mati-mati itu? Oh Pak, coba bayangkan Pak, ada ibu-ibu suaminya meninggal, ya, terus disuruh harus nyewa tenda, bikin makanan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, banyak yang keberatan. Islamo ini mereka tulang punggung sudah hilang, ya, kemudian disuruh untuk makan uang dan seterusnya. Justru Pak, jadikan uang itu tidak ikhlas Pak. Kalau doai pas ada makanan baik. Iya, di zaman Nabi itu Pak, ini hadisnya Pak. Kata Nabi, buatkan makanan orang yang meninggal. Justru kita yang bikin makanan untuk orang yang meninggal, bukan orang yang meninggal sama keluarganya bikin makanan untuk kita. Iya, kita kan bantu dia dapat musibah, tidak masak, ya, masak nangis, ya, aja sudah Bu, jangan masak Bu, ibu istirahat be dulu. Kita yang masak ini makanan, nah itu. Ini dia meninggal, nah masak pula, asin galau jadinya, banyak mata. Ya diskusi tapi baik-baik cara, jangan kau nih buyannya nih, jangan itu. Aku baca mata kau mana, nah di sini nah. Jangan ya. Ini penting ya, masalah diskusi. Ada yang terpuji Pak. Ya, dialog ya dengan santun. Bahkan kata para ulama 3 cara berdakwah. Yang pertama dengan hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang pertama dengan hikmah, dengan ilmu. Untuk siapa? Orang yang bodoh. Ingat, orang bodoh bukan di debat. Kata Allah, orang bodoh dikasih tahu. Tetangga kita bodoh, keluarga kita bodoh, kawan kantor kita bodoh, bukan di debat. Yang bodoh itu diapain? Dikasih tahu dengan hikmah. Mohon maaf, lembut-lembut, seperti orang Arab Badui yang kencing di masjid. Orang bodoh. Sehingga Nabi bilang, ini masjid, nggak boleh kita buang pipis di sini. Ini untuk sholat, ini untuk zikir, untuk baca Quran. Oh iya, terima. Ya, jangan kau nih tahu dah. Itu bukan marhalahnya. Yang kedua adalah nasihat. Tadi kan hikmah, sekarang nasihat. Nasihat itu diingatkan antara punishment dan rewardnya, targhib dan tarhibnya. Mi, kan sudah tahu Mi, kalau tidak boleh keluar itu tutup buka aurat. Kan kaki Umi itu aurat. Pakailah kaos kaki Mi. Kalau Umi pakai kaos kaki tutup aurat dapat pahala. Kalau enggak, kalau buka aurat dapat dosa. Abi sedih kalau Umi nanti masuk neraka dan seterusnya. Iya, Abi nih mana kaos kaki tidak kati. Tidak kau beli ke? Oh iya ya. Itu salah abinya nih ya. Itu kalau dia sudah tahu ilmu, cuman khilaf Pak, biasa lalai. Misal sudah ngaji lama, dia ngudut, ngapa kau ngudut lagi? Oh ya afwan aku lagi ini. Nasihati, nasihat, bukan debat. Debat itu untuk apa? Untuk orang yang punya ilmu dan ngeyel. Nah ini kiai yang punya ilmu baca kitab. Nah ini berdebat. Ulama debat sama dia. Sedangkan kita ini kroco-kroco ini jangan debat. Itu adalah punya orang yang argumen, yang bisa berdalil, yang hafal Quran, hafal hadis, yang bisa paham usul fikih,
tahu dalailul alfadznya ini kan amr, ini kan nakira fi siyaqil am, itu. Karena Imam Syafi'i kalau debat sama orang bodoh dia kalah. Kau tahu tak ini mutlak muqayyad? Tak tahu, no, cak mana debat sama kau ni? Angkanya berdebat tuh untuk orang yang punya ilmu. Kalau modal kopas-kopasan di media sosial tuh kadang kadang kita nimbrung benar budak ini ndak paham debat ke sini lagi ngomongin isbal, lagi ngomongin jenggot, lagi ngomongin cadar. No, kemana kan debatnya? Jadinya akhirnya ngolor ngidul dan seterusnya. Tinggalkan orang seperti ini. Yang kedua yang tercela. Kapan tercela? Mencari kemenangan bukan kebenaran. Mencari pembenaran tanpa adab yang baik. Caci makilah, hewan-hewan kebun binatang disebut kegalau, kelinci, kambing dan seterusnya. Ya, emosi, marah, tepuk meja, berurat-urat, mata keluar. Nah, sudahlah, tinggalkanlah debat ini. Ini debat yang tercela. Atau menampakkan kehebatan diri kau, tahu dah ya, aku ni mondok lama, aku ni baca bahasa Arab dan seterusnya. Ya, kau ni awak baru ngaji, aku ni pesantren, aku sama Habib Sanona. Kau apa dia? Habib mana? Habib Roni, mana Habib dia? Nah, seterusnya. Ya, akhirnya apa? Ini namanya debat kusir. Kita tinggalkan seperti ini, menampakkan kelemahan musuh untuk bersenang-senang. Kau kalah. Intinya itulah, aku menang, kau kalah, itulah. Bukan mana yang benar, mana yang sebenarnya kebenaran, hak, enggak peduli dia. Ya, wallahu taala a'lam. Kita azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jenis ini ya, yang kedua ini jenis debat yang tercela. Dan yang paling banyak debat tuh yang jenis kedua, Pak. Jarang diskusi sehat. Sering diskusi itu sakit, apalagi mohon maaf di media sosial. Ya, jangan jelasin orang di media sosial, itu enggak cari kebenaran. Dia hanya pengen cari debat. Dan saya ini mantan tukang debat ketika kuliah dulu. Jadi waktu punya laptop ya, dulu Facebook ya, masuk ke grup Facebook namanya 1 juta orang menolak Wahabi di Indonesia. Saya pakai nama palsu di situ, pendekar. Ya, jadi semua saya debatinnya anak muda, Pak, remaja ya, berapi-api. Ya, wah pokoknya terkenal ketika itu. Ya, terkenal si fulan ini suka debat. Memang sih dalam satu sisi akademik kita belajar, dapat syubhat kita cari bantahannya, baca kitab ini, tanya ustaz dan seterusnya. Dapat syubhat lagi kita bisa bantah, apalagi masalah akidah, asma wa sifat. Ya, tapi saya merasa ini enggak bermanfaat. Semakin lama semakin hati itu keras. Jadi senang kalau orang itu enggak berkutik. Ya, ada perasaan puas ketika orang tuh nggak bisa bantah. Artinya saya bukan cari agar orangnya dapat hidayah, tapi agar saya menang dan dia kalah. Habis salam itu, Pak, assalamualaikum, langsung buka HP. Kau hati jadi keras. Sehingga ketika itu saya dapat nasihat dan juga saya sadar, oh ini kayaknya nggak baik, nggak bagus gini, nggak sehat. Mereka ini 24 jam kerjaannya ya nggak habis, nggak ada yang dapat hidayah di sana, nggak ada. Ya, akhirnya bukan tujuan ini diskusi dan saya tinggalkan. Ya, saya langsung delete akun tersebut ya, dan hilang dari peredaran debat media sosial. Kenapa? Tadi enggak cari kebenaran, Pak. Tapi kalau ada teman kalian ke kantor, akhi, anak tuh lihat antum tuh sekarang ini berubah. Boleh tak tukang pikir-pikiran? Aku nak nanya beberapa hal, ngapa kau ini? Dijelaskan. Terus kalau ini mana jelas ke baik-baik. Mohon maaf sebelumnya ya. Ini lemah, Pak. Ya, artinya dia pengen mau diskusi dengan cara yang baik-baik. Kalau ya nggak mau, kita ketemuan aja, Pak, sudah. Ada sebagian ustaz misalnya ya, yang poin debat, diajak ketemuan, kita minum kopi, Pak, kita ketemuan di mana, kita ngobrol. Ya, rata-rata mereka nggak mau, Pak. Kenapa? Karena nggak cari kebenaran. Maka kalau kalian lihat ada debat tercela dalam Islam, diperintahkan tinggalkan perdebatan. Kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin surga, ya, rumah di surga, meskipun di tepi surga. Ustaz, tepi pelosok emperan, woi, tapi ya surga. Ya, bukan emperan jalan ini ya, Citayam Sudirman, bukan. Ya, ini emperan surga. Ya,
luar biasa, rumah di sana. Untuk siapa? Liman tarokal miro, yang meninggalkan debat wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Kita benar Pak, cuman nih orang nggak setuju mau debat kita, mohon maaf saya nggak mau berdebat. Oh berarti kau kalah, kau cemen, wah kau wahabi, biarin aja. Ya, kenapa? Ingat, rumah di surga, rumah di surga. Bahkan dalam haji pun dilarang berdebat, bahkan dijelaskan, faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Enggak boleh berbuat rafas, perbuatan keji, ucapan kotor, perbuatan kotor, berhubungan badan sama istri enggak boleh ya di ketika haji. Wala fusuq, kefasikan, kemaksiatan. Yang ketiga, jangan debat ketika haji. Kenapa? Karena biasanya orang kalau safar itu Pak ya mudah manas, mudah emosi kalau debat mulai. Karena itu dalam Islam wajib hukumnya mengangkat amir safar, pemimpin safar kalau bertiga. Ya, jadi kalau teman-teman rombongan misalnya pergi ke mana, ke Pagar Alam misalnya DKM Anwar, tunjuk sih kok siapa ketuanya. Dia nentuin kita jamak takdim atau takhir, biar tidak berdebat. Nah, pokoknya jamak takhir baik kita. Kenapa? Biar lemak, langsung balik, langsung istirahat, langsung sholat istirahat gitu. Tidak lagi stop. Tapi amir pemimpin sudah. Di mana kita masjid A, masjid B, itu ada pemimpin. Ya biar tidak ada perdebatan, jauhi perdebatan. Termasuk yang dilarang dalam Islam berdebat terhadap ayat-ayat Allah. Hal-hal yang diimani, Pak. Takdir contohnya. Oh, Nabi itu sampai melotot matanya sampai marah sekali lihat sahabat debat tentang takdir. Kenapa? Karena takdir itu rukun apa? Iman. Iman itu di mana? Di hati kita mengimani. Pokoknya takdir galau sudah. Mau ada cuma kita beribadah terus takdir di neraka. Ya kan? Ngapa kita beribadah? Mau sudah surga sudah pasti. Ya pula nah bahaya tinggal ke ini. Jangan berdebat main. Ustaz, mana Allah punya tangan, berarti Allah punya kuku kayak gotong kuku. No, Allah ngomong berarti Allah punya lidah, punya gigi. Pokoknya Allah berbicara sudah. Ya, kita imani karena ayat-ayat yang diimani bukan untuk diperdebatkan. Allah turun ke atas ke langit dunia sepertiga malam. Nah, malam terus. Berarti Allah turun terus berarti. Tidak pernah naik ke pojok arsy-Nya. Nah ini. Jangan bayang kejak kita turun dari kursi, Pak. Ya kalau kita kursi turun, kosong kursi kita. Kita tidak tahu. Yang jelas hadis kita imani, ayat imani sudah selesai. Iya. Jadi jangan kita berdebat terhadap hal-hal yang merupakan keimanan. Ya untuk menentang. Ya seperti sebagaimana debat juga mendebat ahli ilmu atau nabi dalam perintahnya. Ya, misalnya suruh motong sapi mana? Susah nih sapi banyak nih sapi ini mana sapi ini jelaskan dulu. Suruh sapi mana baik? Akhirnya nyusah ke dewek. Sapi kuning, sapi yang tidak pernah bajak, susah dia. Sampai bayar mahal untuk dapetin sapi yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena debat tadi. Ya, inilah pentingnya ya, jangan kita berdebat, hendaklah kita jauhi. Kalaupun debat dengan debat yang baik, dan ini pun jarang Pak, biasanya kelas-kelas ulama Pak, ustadz berdiskusi ya dalam grup-grup dengan adab. Nah gimana nih pendapat tentang ini, misalnya tentang permasalahan sholat tasbih. Apa hukum sholat tasbih? Ini ada hadisnya, tapi dhaif hadisnya, tapi ini disahihkan oleh Syalbani, tapi begini, ini matanya, tapi dengan cara yang baik. Ya, itu debat yang terpuji ya, debat yang Syalbani suka kadang ayo diskusi sama murid-muridnya. Syekh, saya enggak sepakat ya puasa hari Sabtu haram secara mutlak. Kan tapi ini hadisnya terus begitu. Ya, ini antara adalah diskusi yang ini ya yang penting, karena ingat ya diskusi yang enggak bermanfaat, enggak penting ya terus debat yang sakit ini rawan, Pak. Rawan apa? Rawan permusuhan, rawan pertikaian. Bahkan kata para ulama, ya debat itu adalah saudaranya permusuhan. Ya, jadi dekat. Jadi kalau debat musuh. Karena sedikit manfaat, sedikit orang yang dapat hidayah dari debat. Sedikit, Pak.
Iya, justru nolak. Justru orang tuh kadang dapat hidayah dari nasihat, dari ilmu, dari penyampaian. Akhi, begini-begini. Oh iya ya, gitu. Jarang pakai berdebat gitu. Ya, kalau kau kalah kau melak kajian aku hati itu. Ya. Ya, ini penting. Ya, ini penting untuk kita pahami. Hendaklah kita jauhi karena bisa jadi terjadi perang gara-gara apa? Debat. Pertumpahan darah gara-gara debat dan seterusnya. Apalagi gara-gara bedak bermusuh, teguran lagi sama kawan. Apalagi mohon maaf debat capres wapres. Ini ya, udah musuhan. Boleh misalnya dia beda pendapat, tapi jangan sampai musuhan, Pak. Ya, gara-gara sesuatu. Ternyata kawanan sekarang. Ya. Jadi jangan berdebat dengan hal-hal yang seperti ini. Ingat, saudara itu jauh lebih penting daripada perdebatan. Yang ketiga kita bahas tadi tentang jangan janji palsu ya. Maksud janji palsu yang ketiga duanya kita tunda pekan depan tentang bercanda ya. Ya, tentang janji palsu maksudnya adalah niat dari awal enggak menepati. Main-main dia berjanji hanya untuk dihianati, untuk dilanggar, untuk diingkari. Ini enggak boleh. PHP. Ya, ghosting, apalagi sekarang. Ya, pemberi harapan palsu. Termasuk orang yang dia itu berjanji niatnya tepati, cuman di tengah jalan tanpa uzur dia tinggalkan. Kalau ada uzur maka kita enggak dikatakan mengingkari janji. Ketemuan hari Ahad, qadarullah ternyata dia sakit, enggak bisa datang hari Ahad, tidak dikatakan ingkar janji. Kenapa? Ada uzur. Tapi kalau enggak ada uzur, ini termasuk ya dia mengingkari janji yang menurut para ulama ya zahiriyah, seperti misalnya hukumnya dosa, meskipun jumhur mengatakan menepati janji ini enggak berdosa. Ya, jumhur kebanyakan ulama bilang menepati janji itu ya hukumnya sunnah. Tapi yang lebih tepat adalah haram. Wajib. Ingkar janji haram. Kenapa? Ayat atau tanda-tanda orang munafik. Dan kata para ulama, kalau berkaitan dengan mudarat orang lain kita wajib tanggung jawab. Contoh tadi, oi kau nih ngomong main futsal, aku lah booking, ya, maka kita wajib mengganti karena futsal di booking gara-gara kita. Oi kau nih janjinya ngumrohin aku lah beli ini paspor, lah bikin paspor, lah ini beli baju ihramnya, aku lah suntik meningitis, nggak jadi ke berangkat ke tanggung jawab kembali ke duitnya. Ya, ini kalau berkaitan dengan mudarat orang lain. Tapi kalau nggak ada mudarat maka kita tidak menanggung kerugian orang lain. Nah, yang terakhir adalah tentang bercanda. Bercanda ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Bagaimana peraturannya atau ketentuannya? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Biar penasaran Pak ya, biar datang lagi. Ya, dan kita akan bahas juga tentang bagaimana Rasulullah bercanda. Canda-candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau pertanyaan satu saja mungkin. Kalau ada alhamdulillah ya. Ya, kita akhiri ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.